bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema Mengenal Literasi Digital Sejak Dini. Pada hari ini, hari Senin 20 Februari 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada acara pagi hari ini. Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama, 4 digit terakhir nomor induk siswa, dan nama sekolah. Contohnya, Rahmat _9898_SMAN1 Jakarta. Yang kedua, mohon mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dan yang terakhir, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema Mengenal Literasi Digital Sejak Dini, akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih berupa saldo dompet digital atau e-wallet. Jadi pastikan teman-teman netizen asyik di sini menyimak semua penjelasan narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joni G. Plate yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, teman-teman, di sini netizen asyik Indonesia yang setiap hari nggak pernah bisa lepas dari internet nih. Kita perlu banget ya waspada adanya kejahatan digital. Dan untuk menghindari hal-hal tersebut, aku punya video 4 jurus makin cakap digital. Yuk kita lihat sama-sama videonya ya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman dari video tadi, kita jadi tahu ya dan bisa belajar untuk makin cakap digital ada 4 jurus yang harus kita pahami supaya kita bisa tetap menjaga etika dan menjaga keamanan kita dalam dunia digital. Karena sebetulnya dalam internet dan dunia nyata itu sama saja, nggak ada bedanya. Bedanya kalau internet ada layar monitornya, kita ketemunya lewat lewat kata-kata gitu. Kalau dunia nyata kita bisa ngobrol langsung. Kalau di internet kita juga harus pandai mengontrol diri, tidak menyebarkan berita hoax, dan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau dasar budayanya udah kuat, kita juga bisa manfaatin dunia digital secara maksimal. Nah, kalau udah maksimal, nggak cuma ilmu aja nih, tapi kita juga bisa dapat cuan dari internet. Oke, pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membawakan tema mengenal literasi digital sejak dini. Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih, tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di internet. Oleh karena itu, pada sesi hari ini, kita akan membahas secara tuntas dan menyeluruh tentunya dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, budaya digital, dan etika digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan perkenalkan pembicara kita satu persatu. Yang pertama, kita punya Ibu Dr. Janet Maria Pinaria MM. Beliau merupakan Wakil Rektor 1 LSPR dan anggota Japelidi. Yang kedua, kita punya Bapak Muhammad Mikdad Nizam Fahmi. Beliau merupakan Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Sobat Cyber Indonesia. Yang terakhir, kita punya Ibu Afiati SSIMT selaku dosen ilmu komputer dan anggota redaksi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena narasumber kita yang pertama juga sudah hadir bersama kita pagi hari ini, beliau akan membagikan paparannya. Langsung saja kita sambut Ibu Dr. Janet Maria Pinaria MM. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Hirza. Tentunya kabar baik ya, dan semangat ini di hari Senin, tapi tentunya harus semangat terus. Betul, kabar aku nggak ditanya ini Bu.
Kak Hirza gimana? Karena kayaknya nih dari tadi pada saat memulai nih semangatnya luar biasa. Jadi ini semangat yang menular gitu ya. Harus Iya. dong, hari ini kita harus semangat dong Bu, karena di topik yang pertama ini kita akan bahas dari pilar yang pertama ya Bu Janet ya, dari pilar kecakapan digital. Ngomongin soal kecakapan digital nih Bu, kan sekarang semua dulu sekolah sempat online ya, semuanya serba pakai gadget, semuanya pakai internet. Kalau itu harus cakap. Nah, gimana pendapat Mem Janet kalau banyak masih ada guru-guru yang kurang menguasai penggunaan teknologi? Hal apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman gurunya tentang teknologi, Mem? Oke, jadi pada saat pandemi itu semua mendadak online gitu ya. Mungkin guru belum siap, dosen belum siap, sekolah belum siap, mahasiswa, student belum siap, tapi kita dipaksa dan tentunya banyak sekali improvement yang telah dilakukan oleh para guru gitu ya. Namun tentunya teknologi ini berkembang pesat, berkembang sangat cepat, artinya apa? Kita harus bisa beradaptasi dan terus mengembangkan kecakapan digital sehingga kita tidak kalah dengan yang lain tentunya dan bisa membawa kepada siswa-siswa kita untuk bisa memiliki kecakapan digital. Oke, jadi tetap harus ikut belajar juga ya setiap harinya ya, Mem ya. Terutama soal teknologi yang semakin maju ini. Oke, Mem Janet, kan jadi ikutan Mem Janet. Bu Janet, karena hari ini teman-teman netizen asyik Indonesia juga udah nggak sabar lagi mau dengerin Bu Janet memberikan paparannya dari pilar kecakapan digital. Kalau gitu langsung aja ya, kami persilahkan Ibu Janet untuk membagikan paparannya mengenai topik mengenal literasi digital sejak dini dari pilar kecakapan digital. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu. 15 Oke. menit untuk waktunya, mohon izin nanti saya remind di 3 menit terakhir. Ya, baik, terima kasih Mbak Hirza. Oke, saya izin share screen materinya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan materi literasi digital sejak dini, khususnya pada pilar digital skills. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah profil singkat saya. Nama lengkap saya adalah Dr. Janet Maria Pinaria yang saat ini mendapatkan kepercayaan amanah sebagai Wakil Rektor 1 Institut Komunikasi dan Bisnis LSVR. Dan juga tentunya selain di bidang komunikasi dan bisnis, saya juga aktif untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat dengan bergabung pada komunitas jaringan penggiat literasi digital. Dan juga sebagai dosen tetap yang memang aktif melakukan penelitian di bidang literasi digital, yang mana juga saya berkolaborasi dengan dosen-dosen lain gitu ya, dengan juga para mahasiswa, dengan konteksnya juga bicara pada aspek komunikasi khususnya public relations. Kemudian juga saat ini saya aktif sebagai konsultan di bidang komunikasi di kementerian maupun lembaga. Jadi sekilas dari profil singkat saya, nanti kita tentunya bisa berinteraksi lagi untuk mengenal satu sama lain. Saya akan langsung masuk ke materi yang ada. Oke, kita pemanasan dulu ya. Jadi kalau kita bicara literasi digital, itu ada 4 pilar, yaitu digital skills, yaitu cakap bermedia digital, kemudian digital culture, budaya digital, digital ethics, etika digital, dan juga digital safety, aman dalam bermedia digital. Jadi ini adalah literasi digital yang harus dimiliki oleh netizen asik Indonesia, ya, yang mana pada tataran digital skills, yaitu memiliki kemampuan ya untuk bisa menggunakan media digital secara optimal, yang mana memang berada di domain single informal. Artinya kita harus bisa meningkatkan kapasitas kita, pengetahuan kita tentang digital skills yang mungkin bisa Anda pelajari baik itu di sektor formal ataupun di sektor informal. Ya, salah satunya melalui webinar yang dilaksanakan oleh Kominfo, yaitu Makin Cakap Digital.
Nah, kalau kita bicara mengenai 3 keterampilan digital, ada keterampilan digital yang dasar. Minimal kita harus tahu teknologi dan perangkatnya. Bagaimana kita bisa juga menempatkan profil kita ya sebagai netizen, sebagai user gitu ya dalam menggunakan berbagai platform digital yang ada, baik itu email mungkin karena itu adalah salah satu identitas kita, termasuk juga sosial media ya. Tentu sosial media ini adik-adik, kakak-kakak pasti punya akun sosial media. Bagaimana kita mengenal masing-masing sosial media tools yang ada. Bicara Twitter itu mungkin punya cara yang berbeda dengan Instagram, begitu juga dengan YouTube, begitu juga dengan TikTok gitu ya. Oleh karena itu kita harus memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan platform tersebut. Kemudian setelah itu pada tingkatan selanjutnya adalah keterampilan digital menengah. Nah, kalau keterampilan digital menengah ini udah lebih maju lagi gitu ya. Bagaimana pada saat mungkin kalau yang keterampilan dasar kita hanya view profile orang gitu ya, melihat-lihat saja. Tapi di sini adalah kita bagaimana bisa memanfaatkan konten tersebut untuk bisa menciptakan daya saing. Kita bisa membuat digital konten yang menarik gitu ya, bisa membuat desain grafis digital, bahkan memanfaatkan digital marketing gitu ya, dengan adanya online ya, para yang suka melakukan transaksi online dan lain sebagainya, e-commerce gitu ya. Ini juga bagaimana masuk pada keterampilan digital menengah. Kemudian kalau yang lebih advance lagi yaitu keterampilan digital yang sudah lumayan tinggi nih, cukup tinggi, yaitu bisa menggunakan kemampuan pemrograman multidisiplin gitu ya, dari berbagai aspek virtual reality, artificial intelligence, Internet of Things, dan berbagai macam halnya, big data, dan lain sebagainya. Oke, nah oleh karena itu, kalau tadi dilihat dari masing-masing tingkatan, keterampilan digital ini menjadi penting untuk kita terus berkembang, untuk kita bisa melihat bahwa adanya ketergantungan kita pada internet dan komunikasi digital, namun kita juga harus bisa mengembangkan kompetensi kita, ya baik itu pengetahuan, skill, dan juga nanti attitude gitu ya. Bagaimana kita bisa membawa diri pada dunia maya itu, ya, dunia digital. Kemudian juga bagaimana kemampuan kita untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan digital konten yang ada, berbagi, dan juga bagaimana perangkat-perangkat itu bisa kita semakin kembangkan dengan menggunakan komputer ataupun smartphone Anda. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keterampilan digital yaitu bagaimana kita digital informasi. Bagaimana kita bisa mendapat informasi, memilih informasi, memilah informasi, dan melihat bahwa informasi itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya adalah keterampilan berpikir secara digital. Ya, bagaimana sekarang Anda kalau apa-apa, ya sudah coba browsing pakai Google gitu ya. Oke, coba lihat ceknya dulu gitu ya di YouTube, videonya seperti apa, tutorialnya ada nggak? Nah, itu adalah keterampilan berpikir secara digital. Kemudian juga keterampilan kreativitas, bagaimana kita menggunakan digital perangkat itu untuk suatu hal yang kreatif gitu ya. Para pekerja konten kreatif ini sangat-sangat mereka memiliki keterampilan ya. Khususnya di bidang kreativitas dan termasuk keterampilan pemecahan masalah secara digital ya, bahwa dalam dunia digital ini juga banyak sekali tantangan-tantangan, bagaimana kita melihat hoax yang ada, misinformasi yang ada, atau bagaimana kita melihat bahwa informasinya ini benar atau tidak gitu ya, sehingga kita bisa mengelola dan menganalisis kendala dan juga menjadi suatu hal yang solutif. Oke, selanjutnya, nah literasi digital pada anak gitu ya. Usia anak-anak tentunya usia yang masih sangat muda, yang mereka mungkin belum punya pengalaman gitu ya. Artinya apa? Di sini kita sebagai orang dewasa gitu ya, memiliki tanggung jawab untuk bisa
melihat bahwa anak-anak itu punya unsur kognitif, fisik, sosial emosional, sosial budaya, yang mana kita harus kembangkan kemampuan itu ya dalam meningkatkan penggunaan teknologi secara positif. Bagaimana kita melihat pertimbangan kebutuhan anak. Sehingga apa? Pada saat anak-anak menggunakan digital itu tentu dalam konteks bertanggung jawab gitu ya. Artinya apa? Di bawah pengawasan dari orang yang lebih dewasa, orang tua gitu ya. Sehingga apa? Pada saat penggunaan di media digital itu benar-benar anak-anak sudah siap dan juga kebermanfaatannya akan jauh lebih terasa. Oke, teman-teman semua, para netizen asik Indonesia gitu ya. Ini saya lihat dari salah satu artikel bahwa persentase penggunaan teknologi informasi pada anak usia dini itu pada tahun 2020 25% nih mereka menggunakan telepon seluler gitu ya. Oke, jadi bahkan yang anak usia 1 tahun ke bawah itu udah cukup banyak yang mereka bisa mengakses sosial media. Tentunya screen time itu juga harus dibatasi. Kemudian apalagi anak-anak harus didampingi sehingga pada saat mereka melihat, menonton, membaca dan mengakses ya, anak-anak ini bisa lebih terarah gitu ya. Dan memang peraturan dari sebagian media sosial anak baru bisa mempunyai akun media sosial itu usia 13 tahun. Jadi kalau memang punya anaknya masih kecil gitu ya, kemudian punya akun media sosial itu sebaiknya dikelola oleh orang dewasa yang memang lebih bertanggung jawab untuk hal tersebut. Karena bicara content production itu artinya apa? Di situ tanggung jawab kita untuk bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Oke, oleh karena itu peran orang tua dalam pendampingan literasi media digital pada anak itu juga harus bisa semakin digalakkan, semakin dikuatkan, meningkatkan wawasan keterampilan tentang media digital. Ya, pada saat pandemi tentu kita semua dikagetkan karena tadi yang saya sampaikan di awal ya, pada saat kita bercakap-cakap dengan kakak MC yang cantik gitu, bahwa media dengan adanya online ini kita dipaksa mendadak semuanya online, mau nggak mau harus. Karena apa? Ya itu adalah salah satu-satunya jalan keluar kita untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan semua PJJ gitu ya. Artinya apa? Semua stakeholders, semua pemangku kebijakan harus memiliki kemampuan, wawasan, keterampilan tentang media digital. Ya, yang dulunya mungkin kagok pakai Zoom, nggak biasa pakai Google Meets, nggak biasa punya yang namanya sekolah, mungkin belum ada LMS, Learning Management System, tapi semuanya ternyata kita dipaksa dan kita perlahan-lahan saling mendukung satu sama lain, akhirnya memiliki kemampuan tersebut gitu ya. Namun tentunya wawasan keterampilan ini harus terus ditingkatkan, termasuk dalam proses pengawasan gitu ya, dalam penggunaan internet gitu ya. Jangan sampai ternyata situs-situs yang ternyata tidak sesuai dengan usia itu diakses, atau situs-situs yang merugikan karena adanya pencurian data itu juga kita lakukan karena ketidaktahuan gitu ya. Kemudian juga mengatur waktu penggunaan media digital, tentu ada pembatasan. Tadi saya melihat juga ada satu video tentang keluarga digital gitu ya, yang dibawakan oleh Jackpot gitu ya, bahwa ada bagaimana penggunaan media digital per orangnya kurang lebih sekitar 4 jam gitu ya, bagaimana kita akses digital itu. Kemudian juga konten-konten yang berdampak buruk bagi perkembangan anak, ini juga perlu dilihat. Kemudian juga melarang dengan tegas konten-konten yang tidak boleh diakses, meskipun Kominfo sudah memblokir gitu ya berbagai situs-situs, tapi kan mereka situs-situs kalau memang pengen ngasih hal yang negatif, mereka bisa bikin semacam mirip-mirip gitu ya akhirnya. Nah, oleh karena itu
kita melapor konten yang nggak baik gitu ya, ada sistem report, ini juga membantu kita untuk bisa mencegah konten-konten yang memang tidak layak untuk diakses anak. Dan tentunya kita juga menjalin komunikasi yang terbuka antara parents dengan anaknya, begitu juga anak dengan ke orang tua, adanya keterbukaan. Oke, selanjutnya, nah di sini juga melihat pada fenomena sharenting. Apa itu sharenting? Ini dari istilah share and parenting, gitu ya. Bagaimana perilaku orang tua dalam mempublikasikan informasi detail anak, gitu ya, dalam bentuk foto, video yang bisa saja ini melanggar privasi anak, gitu ya. Apa itu? Nah, di sini juga konten yang dibagikan orang tua di media sosial, nih orang tua senang banget, termasuk saya, gitu ya. Saya suka nih ngasih foto anak saya, gitu ya, apalagi anaknya lucu, gitu ya. Kemudian anak saya dapat prestasi, ini pasti saya post, gitu ya. Nah, apa aja orang tua tuh suka share informasi tentang anak 74%. Kadang-kadang ada informasi yang mungkin ternyata anaknya nangis gitu ya. Hal-hal yang aneh gitu ya di foto, di posting. Kemudian juga memberikan informasi keluarga yang dapat mengidentifikasikan lokasi anak juga sebenarnya kita harus reduksi, kita kurangi. Kemudian membagikan foto anak foto yang tidak pantas pada sosial media. Karena apa? Gitu ya. Kadang-kadang parents juga pengen, oh iya kayaknya seru banget, anaknya keren banget, anaknya makin pinter ya, anaknya ganteng, cantik gitu ya. Kemudian pengen juga mendapat publikasi yang positif dari publik, mereka seneng nih, wah. Terus juga anak-anak ke-expose gitu ya, menimbulkan rasa nyaman dan bahagia. Gak apa-apa kalau memang motifnya ini selama tidak berlebihan, ya, tidak membagikan informasi-informasi yang sangat-sangat privacy, informasi-informasi yang detail, sebenarnya nggak masalah selama kita melakukannya dengan bertanggung jawab. Namun ternyata bisa kita lihat ada bahaya juga, ternyata anak-anak itu menjadi rentan incaran pedofilia gitu ya, rentan terhadap penculikan anak, penculikan data digital. Mungkin bisa juga membuat anak frustasi. Jadi bagaimana sebenarnya kolaborasi antara orang tua dan anak gitu ya, bagaimana orang tua juga memposting suatu informasi di media digital dengan baik dan anak diedukasi untuk bisa memanfaatkan teknologi digital, melakukan media digital dengan baik. Tentunya ini dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Jadi jaga privasi dan data diri pada literasi digital, bagaimana kita juga bisa berpikir kritis, kreatif dan inovatif, bagaimana kecakapan digital bantu memecahkan masalah, kita berkomunikasi dengan lancar dan tentunya berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk media digital, teman-teman bisa lihat modul yang ada gitu ya, bisa mengakses modul yang ada, dan kalau mau lebih kenal lebih lanjut boleh kita saling berteman di Instagram @janeto_maria_pinaria. Sekali lagi terima kasih banyak, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Janet atas paparan materinya tadi, sangat menarik ya dan tentunya bermanfaat. Tadi terakhir ngomongin soal sharenting, ini menarik banget sih Bu buat aku. Karena kan di usia aku sekarang ya, ada banyak teman-teman aku yang baru punya baby, udah married, baru punya baby, terus mereka tuh suka share nih babynya di sosmed. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman menurut aku kadang ada beberapa yang share-nya tuh terlalu banyak informasi yang harusnya nggak dipublikasikan. Misalnya baru lahir babynya, nanti ada, ibu pernah lihat nggak sih papan nama yang isinya nama lengkap babynya, tinggi badan, berat badan, tanggal lahirnya lengkap banget. Yang aku khawatirkan kalau orang tuanya tuh dikenal banyak orang, terus nama lengkap babynya juga orang asing tahu, takutnya jadi disalahgunakan nih sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab nantinya kalau si baby sudah besar. Menurut Ibu gimana Bu? Apa ini sebenarnya tuh aman nggak sih hal-hal kayak gitu, atau gimana pandangan Ibu? Oke, baik Kakak Giza ya. Jadi memang ketika kita membagikan foto gitu ya, terlebih nama lengkap, kadang-kadang tuh ya nggak bisa gitu bahwa ada rambu-rambunya, karena kita nggak tahu
orang yang mengakses media media sosial kita nih orangnya baik atau enggak gitu ya, sehingga kita perlu berhati-hati. Dan kemarin ada beberapa juga yang orang tua share buku raport, itu ada NIK-nya gitu ya, ada alamat lengkap sekolah, kelasnya, nomor telepon, itu tentunya perlu kehati-hatian gitu ya. Informasi-informasi itu harus kita batasi khususnya pada saat kita share di media sosial kita. Kemarin juga sempat ada yang KTP ya Kak. Bagi KTP sama juga. kartu vaksin Bu. Nah ya jadi memang Di-share. betul nggak boleh gitu untuk membagikan data pribadi kita ya. Betul. Mungkin kalau itu terjadi di lingkungan kita, circle kita harus remind aja kali ya, mengingatkan supaya hal-hal yang seperti itu sebaiknya tidak perlu dipublikasikan. Oke, thank you Bu Janet atas paparan materinya tadi, keren banget dan bermanfaat banget buat netizen asyik yang ada di Indonesia, yang ada di ruangan hari ini. Oke, terima kasih, jangan kemana-mana, nanti kita ketemu di sesi Q&A Bu Janet. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut ke narasumber berikutnya, aku mau remind lagi nih buat teman-teman netizen asyik Indonesia untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang banget, pastikan netizen asyik sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/lipdikjakarta-banten 004, kemudian mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di s.id/lipdikjakarta-banten 004 absen untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya yang akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Nah, kita lanjut ke narasumber yang kedua, juga sudah hadir bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Mikdad Nizam. Halo, selamat pagi Pak Mikdad, apa kabar? Suaranya belum dinyalain ya Pak, mungkin bisa di-unmute dulu. Oke, halo, selamat pagi Kakak moderator. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan baik Pak Mikdad suaranya. Oke, kita hari ini mau bahas pilar kedua ya Pak ya, pilar dari budaya digital. Ngomongin soal budaya digital nih Pak, sekarang kan tahun 2023 nih, pasti aku yakin Pak Mikdad juga aktif lah di media sosial. Tanggapan Bapak mengenai budaya digital remaja Indonesia sekarang ini seperti apa Pak? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau masih perlu ditingkatkan lagi? Oke, kalau pertanyaannya tadi sudah sesuai atau belum, pastinya belum ya, karena kalau sudah sesuai pasti tidak ada kegiatan ini. Nah, kegiatan ini pun dibuat untuk mendorong agar teman-teman khususnya anak-anak muda bisa lebih meresapi budaya kita ya, yang punya budaya sopan santun, cuman kan agak berbanding terbalik dengan realita kita sebagai netizen yang agak jahat gitu ya. Gitu sepertinya Kak moderator. Oke, mungkin nanti juga akan dibahas juga di dalam paparannya Pak Mikdad ya, ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang lain juga. Nah, karena teman-teman netizen asyik Indonesia juga udah gak sabar mau dengerin Bapak Mikdad untuk membagikan paparannya, langsung saja kami persilakan Bapak Mikdad untuk membagikan paparannya dalam tema mengenal literasi digital sejak dini dari pilar budaya digital. Waktunya 15 menit Bapak, silakan. Oke, mungkin sebelumnya yang saya hormati ini Kak moderator, Kak Zaza ya, kemudian juga ada Ibu Janet, yang saya hormati juga ada pembicara Ibu Aviati dan teman-teman semua ya. Oke, selamat bergabung di diskusi pagi hari ini. Mungkin saya langsung share screen untuk mempersingkat waktu, ternyata waktunya 15 menit. Oke ya, apa sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, wow, jauh ternyata. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya sedikit langsung saja memulai diskus kita. Kita hari ini akan membahas tentang budaya digital, atau saya kasih judul di sini multikulturalisme di platform digital ataupun media sosial. Kenapa saya kasih judul multikulturalisme? Karena biar teman-teman semua tahu, teman-teman siswa, teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, jadi kita punya budaya yang
multikulturalisme, artinya berbagai budaya. Kalau kita tahu slogan kita itu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu jiwa lah ya. NKRI. Oke. Nah, ini yang harus kita resapi teman-teman, karena kita tahu bersama bahwa hari ini media sosial itu sudah menjadi dunia baru. Kalau kita kenal sekarang dunia, mungkin kalau dulu kita kenal dunia nyata ya, sekarang sudah berkembang sangat pesat. Jadi kalau dulu kita komunikasi secara langsung tatap muka, sekarang kita juga sudah bisa komunikasi melalui platform media sosial seperti itu. Oke. Nanti kita akan bahas banyak budaya-budaya. Ternyata kita sangat kaya budaya yang harus kita resapi di media sosial. Oke, next. Mungkin sebelum bicara tentang budaya, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mikdad Nizam Fahmi. Saya selaku Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM di Sobat Cyber Indonesia. Kemudian pendidikan saya jurusan Sistem Informasi, lulusan Universitas Gunadarma tahun 2014. Alhamdulillah baru selesai juga di tahun 2019 kemarin, lalu kemudian melanjutkan pasca sarjana di Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Oke, untuk pekerjaan mungkin saya di Ketua Bidang Ekonomi, kemudian saya juga entrepreneur, kemudian juga menjadi tenaga pendukung ya di kementerian seperti itu. Oke, next. Ini kegiatan kita, teman-teman semua, kegiatan Sobat Cyber. Sobat Cyber merupakan suatu komunitas yang mana berfokus salah satunya untuk memberikan literasi kepada masyarakat kaitannya dengan digital. Tadi yang saya sampaikan, kenapa perlu diberikan literasi tersendiri, karena sekarang media sosial, media digital sudah menjadi dunia baru yang kita tidak bisa elakkan, apalagi setelah pandemi COVID, bahkan belajar pun sekarang sudah virtual. Begitu, mengembangkan ide dan mengembangkan skill juga semua sudah bisa kita lakukan secara virtual. Oke, next. Nah, ini kita juga punya salah satu program, yaitu SCI Goes to School. Ini mungkin sebelum COVID ya, jadi kita memang langsung menuju ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi. Nah, tujuan kita karena kita sadar bahwa salah satu hal fundamental yang harus diperbaiki dari masyarakat untuk bisa punya ekosistem digital yang bagus, ya kita harus memperbaiki dari fondasi yang paling dasar, yaitu pendidikan. Nah, ini kita langsung masuk ke sekolah, SD, SMP. Nah, ini kita langsung kasih mereka wawasan digital, walaupun sebenarnya sederhana ataupun hal-hal dasar kaitannya dengan apa sih yang boleh kita searching di media sosial. Nah, ini kan sangat penting bagi siswa. Apa sih yang tidak boleh? Kenapa sih ini dilarang untuk dibuka? Nah, ini kan yang kalau kita tidak berikan edukasi, mereka kan naluri kepo, karena Indonesia termasuk negara yang warganya kepo gitu ya. Nah, kepo mereka ini kan kalau tidak diberikan edukasi, kalau alam bawah sadarnya belum tersadar, ini kan mereka akan buka, kemudian menjadi hal-hal negatif yang nanti bisa berbahaya lah bagi masa depan siswa, pelajar ataupun mahasiswa gitu ya. Oke, next. Ini mungkin data tanpa panjang lebar, teman-teman. Kita sadari bahwa sekarang datanya itu sudah ada populasi sekitar 277 juta di Indonesia ya, dan yang menggunakan sosial media itu sampai 370. Artinya satu orang itu bisa menggunakan 2 gadget untuk hari ini. Oke, kemudian sama ya, ini pengguna internet itu sudah mencapai 73%. Yang menggunakan sosial media sudah hampir mendekati 70%. Oke, next ya. Nah, ini juga sama. Kira-kira penggunaan internet itu untuk apa aja sih? Ini sebelum kita belajar budaya ya. Jadi ternyata masyarakat pengguna kita itu 8,5 jam menggunakan internet, itu sudah melebihi waktu tidur. Kalau tidur 8 jam, ini sudah lebih dari waktu tidur menggunakan gadget, bahkan bisa lebih ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat itu hanya 2 jam digunakan untuk menonton, dan hanya 1 jam 47 menit itu digunakan untuk mengakses media-media pembelajaran ataupun media portal-portal berita ya. Nah, sedangkan selebihnya digunakan untuk apa? Untuk sosial media,
untuk game, untuk mendengarkan musik dan yang lain. Bahkan game itu masih 2 jam, lebih tinggi, hampir sama dengan akses membaca. Artinya ini masih sangat jauh ya, di mana masyarakat, anak-anak masih lebih suka entertain yang sifatnya hiburan. Nah ini yang mungkin bagi orang tua harus mulai dialihkan ya, harus mulai belajar membagi waktu. Nah ini secara garis besar seperti yang saya sampaikan, penggunaan WhatsApp masih tertinggi, Instagram, Facebook. Nah seperti yang saya sampaikan, entertain masih tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat ini media-media pembelajaran itu seperti Discord, Skype, ini baru berapa persen? 17%. Bayangkan untuk entertain bisa mencapai 80%. Nah ini artinya kan gap-nya sangat jauh. Ini menjadi PR bersama kita ya. Oke, hari ini kita akan membahas multikulturalisme atau beragam budaya di platform digital dan media sosial, oke ya. Karena budaya, nanti kita akan berbicara tentang perbedaan cara pandang, perbedaan penyikapan dan tindakan oleh masyarakat dalam suatu negara, atau kita bahas hari ini negara Indonesia. Karena kalau kita bicara apakah berbeda cara pandang penduduk suku Jawa dengan penduduk suku yang ada di Makassar, jelas berbeda ya, dari segi kultur, dari segi mungkin tata bicara, dari segi budaya juga beda gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi kalau mungkin di budaya Jawa sendiri lebih kepada halus dalam berbicara, ya beda. Kalau kita berbicara di Medan ya berbeda. Jadi bukan berarti saat orang Medan berbicara dengan nada agak tinggi mereka kurang sopan atau seperti apa, tidak. Itu berbeda budaya yang harus kita sama-sama hormati. Seperti itu. Oke, nah ada apa dengan keragaman budaya? Nah ini yang keragaman budaya ini yang harus kita sadari bahwa kita sangat beragam ya hari ini. Kita sangat banyak budaya. Oke, nah ini nanti kaitannya dengan digitalisasi, artinya semua elemen sekarang sudah masuk segmennya itu digital. Nah mungkin teman-teman kalau tahu dulu kita kalau mau beli belanja kita harus ke supermarket, ke mall ataupun ke toko-toko terdekat. Sekarang kita sudah menggunakan digital, kita semua sudah bisa belanja dari kebutuhan sehari-hari sampai yang fundamental gitu ya, sehari-hari, sampai yang kita mau beli baju pun ada. Begitu juga ekonomi, sosial, politik, budaya kita itu semuanya sudah masuk ke digital. Nah ini yang harus mungkin kalau dari sisi orang tua harus melihat ya, apalagi nanti akan masuk tahun-tahun politik. Nah ini sudah harus kita semakin waspada, karena kalau kita lihat di 2019 dan beberapa tahun yang lalu, ini kebencian itu bisa sangat terlihat. Bayangkan seorang yang memilih kelompok A, kelompok B ya kalau kita sebut, nah ini bisa sampai bermusuhan, padahal mereka sendiri A dan B, nah ini nggak bermusuhan, bahkan sekarang bisa bersatu. Nah kenapa di bawah berbeda, seolah-olah mereka yang paling mengerti. Nah ini kan yang harus kita sadari bahwa ada kebutuhan yang jauh lebih besar daripada perpecahan itu. Oke, next ya. Nah ini mungkin nanti akan banyak disampaikan saat materi etika. Saya sedikit menyindir ataupun sedikit akan men-spill, karena ini sebelum kita masuk budaya kita harus mengerti etika ya. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya, tentang kita harus hati-hati untuk men-share info pribadi. Nah ini khususnya untuk siswa, jangan mudah-mudah nge-share yang namanya foto KTP, jangan mudah-mudah men-share kalau yang sudah punya SIM, jangan mudah di-share, apalagi kakak dan yang lain. Jangan sampai dengan mudah menyimpan atau men-share itu. Kalaupun ada yang meminta, kita harus tahu tujuannya apa, karena itu sangat penting. Oke. Nah kemudian saya cuma membahas 2 mungkin ya. Nah ini kita menggunakan etika dan norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Nah ini karena nanti akan masuk dari bagian dari budaya. Artinya saat kita mengetahui etika dan norma dalam kehidupan sehari-hari, ini ya tidak jauh dengan etika atau norma kita saat berinteraksi di media sosial pun sama. Nah, gitu. Kalau kita tahu yang namanya mengejek atau membuli itu sesuatu yang tidak terpuji atau kurang bagus saat kita lakukan langsung kepada orangnya, begitu juga kita dalam melakukan di dunia digital ini nggak boleh terjadi juga. Jadi karena
kalau di dunia sehari-hari kita tidak boleh melakukan bully, nggak boleh ngejek. Berarti kalau di dunia digital boleh dong, karena kita tidak bertemu. Nah ini enggak, karena sama, sekarang sudah sama, bahkan kita bisa dijerat ada hukumannya loh kalau kita melakukan bullying. Nah mungkin nanti pemateri terkait etika akan menjelaskan lebih banyak. Oke, selanjutnya yang harus kita tahu hari ini, kita banyak punya budaya. Bagaimana budaya kita, budaya yang terserap unsur-unsur Bhinneka Tunggal Ika, budaya-budaya yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita punya Tuhan yang harus kita jadikan panduan, yang mana setiap agama mengajarkan untuk selalu menyayangi. Oke ya. Nah itu juga harus tidak boleh terlupakan. Kemudian sila kedua, ketiga yang nilai-nilainya itu persatuan. Nah ini yang jangan sampai lupa. Jangan sampai teman-teman merasa bahwa saya orang Sumatera, berarti saya harus tidak boleh berteman dengan orang di Jawa ataupun Sunda. Enggak ya, karena kita punya yang namanya Pancasila, dasar Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah ini, kalaupun ada masalah, bagaimana memecahkannya? Ya, ada musyawarah di situ. Nah kita harus selesaikan dengan musyawarah mufakat. Oke. Kalau kita lihat budaya Nusantara budaya Indonesia ini kan ada, ini sedikit yang saya cantumkan dari sekian banyak budaya. Ini ada budaya Makassar, budaya Toraja, budaya Jawa, budaya Sunda. Masing-masing budaya ini kan punya bahasa. Nah ini bahasa juga bagian dari budaya. Jadi kenapa kita punya bahasa Indonesia? Ini kan bahasa pemersatu. Artinya saat kita bicara antar etnis ya, kita harus menggunakan bahasa yang utama, bahasa Indonesia. Lalu saat kita bicara dengan masing-masing suku ya, kita punya bahasa tersendiri. Nah ini kan masing-masing budaya Makassar, Toraja ataupun Jawa punya bahasa sendiri, tradisi, sejarah, bahkan film, bahkan karya seni. Nah ini teman-teman yang harus teman-teman bangga, bahwa masing-masing budaya kita itu punya part sendiri yang harus kita banggakan dan harus kita tonjolkan. Nah kita sebagai pelajar misalkan, nah ini ya kita harus bangga gitu, punya bahasa daerah tersendiri, punya tradisi, punya sejarah yang harus dibudayakan. Jangan sampai kita punya bahasa, kita punya tradisi, punya sejarah, malah kita lupa, malah kita tidak tahu, malah kita tidak meresapi budaya yang kita punya. Orang yang Jawa ya dia bangga dengan budayanya, orang Makassar ya dia bangga dengan budaya Makassar, begitupun orang Sunda juga harus bangga dengan budaya yang dimiliki, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman juga ini saya sedikit mengangkat bahwa budaya kita itu bisa nggak sih, pertanyaan memang kalau kita apa gunanya kita bangga terhadap budaya kita. Nah ingat teman-teman, kalau kita bangga menggunakan budaya kita itu akan bisa menjadi kebanggaan di luar negeri. Nah ini contohnya, kebaya goes to UNESCO. Nah ini ibu-ibu ya, emak-emak dan mbak-mbak, kakak-kakak ini menuju UNESCO di Eropa untuk memamerkan budaya kebaya. Bayangkan teman-teman semua, adik-adik dan mahasiswa-mahasiswa, ini di mana budaya Indonesia itu sudah dibawa ke Eropa. Bahkan kemarin di kegiatan G20 itu banyak pimpinan negara itu menggunakan batik. Nah ini yang harus kita bangga, ternyata budaya kita juga sudah mulai digunakan dan dibanggakan di luar. Nah ini ada budaya musik Lati, kalau teman-teman tahu ini sudah terpampang ya di mana namanya, di New York. Jadi di plat-plat ataupun di di layar-layar di jalanan itu sudah ada Lati. Jadi artinya sudah masuk, budaya musik kita juga sudah mulai masuk ke ranah internasional. Oke, nah ini kalau kita lihat Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata, Parekraf ya, dan Ekonomi Kreatif juga, mungkin teman-teman sekarang anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, bahkan yang dewasa juga sangat kecanduan atau sangat suka nonton drakor ya, karena memang plot twist dan narasinya bagus ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Sandi bahwa jangan lupa selain nonton drakor kita harus
nonton juga, ada namanya film-film lokal yang harus kita tonton. Salah satunya drama Sunda, koplo, dan film-film daerah lain. Nah, kenapa sih kita diminta untuk selain kita nonton budaya lokal, kita juga harus bangga, harus nonton juga film-film budaya lokal? Karena ya, kalau kita melihat Korea yang hari ini punya film tersendiri, market sendiri, mereka kalau kita lihat sejarahnya, mereka memulai dengan bagaimana warganya itu pride terhadap produk, pride terhadap film mereka. Sehingga saat hampir mayoritas semua warganya sudah menonton, sudah pride dengan film yang mereka buat, ya nanti akan mudah untuk mendorong ini keluar. Nah, ini yang harus kita buat. Sehingga nanti kita punya karya koplo yang juga akan disiarkan, misalkan di US, di UK, ataupun di Eropa sana, seperti itu. Nah, ini kalau dari motivasi dari Pak Sandi kan, bolehlah kita nonton drakor. Cuman jangan lupa kita harus setelah itu harus nonton juga budaya lokal, ada drama Sunda, koplo, dan lain-lain. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah ini saya kasih contoh. Ini ada beberapa nilai budaya yang sudah dikemas dalam bentuk media sosial, dalam bentuk penyajian film pendek dan memanfaatkan digital. Nah, ini ada bocah ngapak ya. Kalau teman-teman lihat ini, bahkan saya naik kereta kemarin. Saya naik kereta kemarin itu ditayangkan di TV-TV yang ada di kereta. Kemudian juga di beberapa sosial media sering lewat. Nah, ini kalau teman-teman dari Makassar, ini ada jalangkote ya. Ini salah satu makanan khas yang dibuat film, sama parodi juga. Dan ini viewersnya juga sudah mulai naik dan bagus. Nah, ini kalau media sosial ini ada Minang Kocak ya, yang memang sering menontonkan hal-hal lucu ya. Karena saya juga sering nonton, jadi bagus. Jadi nilai-nilai budaya yang kemudian dibalut dengan digital untuk kita bisa banggakan. Nah, ini teman-teman pelajar semua, ini teman-teman bisa melihat, ini anak-anak loh yang buat ini, pelajar-pelajar. Mereka punya karya, bahkan diundang di banyak televisi, masih kecil dan sudah diundang, sudah ngetrend. Nah, ini jangan sampai takut. Saya sedikit ingin membagikan pengalaman di akhir tahun kemarin ya. Kebetulan ada saya buat kegiatan perlombaan short movie di daerah di Medan. Nah, itu ternyata antusiasnya itu sudah sangat tinggi. Mereka anak-anak yang di RT RW itu bisa membuat film-film pendek tentang daerah mereka, lokal mereka, dari makanan, kemudian lingkungan. Bahkan waktu itu karena saya juga sempat meliput ataupun ada pendaftar dari pondok pesantren, mereka membuat kebanggaan dari pondoknya itu. Artinya sangat banyak ya untuk hari ini kita bisa memberdayakan atau membuat budaya kita itu bisa dikenal lebih jauh di masyarakat. Oke. Nah, ini teman-teman semua, kita harus sama-sama sadar ya, kita harus sama-sama bisa memanfaatkan teknologi untuk kita bisa mendorong budaya kita bisa lebih kuat di nasional juga di internasional. Oke. Ini sedikit saya ingin share kenapa kita harus aktif di sosial media, aktif di banyak hal. Anak-anak mudanya kenapa harus aktif? Karena ingat, kita akan memasuki yang namanya bonus demografi, itu yang dimulai dari tahun 2020, nanti puncaknya di tahun 2045. Artinya bonus demografi itu anak-anak muda yang usia produktifnya itu mayoritas lebih banyak. Nah, kenapa sih? Ada apa sih kalau bonus demografi itu, Kak? Nah, ini kita lihat Jepang memasuki bonus demografi di tahun 1950 dan berhasil menjadi ekonomi ketiga terbesar. Kenapa? Karena anak mudanya lebih banyak, karena yang produktif itu lebih banyak. Akhirnya dapat melahirkan karya, akhirnya dapat membantu perekonomian, menggerakkan ekonomi, menggerakkan lini bisnis, politiknya juga bagus. Nah, ini teman-teman juga harus sama-sama aware. Teman-teman pelajar juga, ayo sama-sama kita berkarya, bikin apa. Teman-teman mahasiswa juga jangan sampai kalah, dan orang tua juga harus selalu mengawasi anak-anaknya tetap positif dalam mereka berkreasi. Seperti itu.
Oke, kesimpulannya multikulturalisme atau budaya yang beragam tidak dapat diabaikan karena keduanya merupakan bagian dari landscape global yang saling berhubungan dan berinteraksi. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kecakapan digital serta terus berkreasi untuk Indonesia emas di tahun 2045. Itu ya mungkin dari saya, artinya budaya-budaya kita harus tetap kita banggakan, harus kita pertahankan di tengah budaya global yang menggempur, budaya Korea yang menggempur, budaya Barat terus menggempur, ya kita harus tetap mempertahankan budaya kita sesuai dengan asas Pancasila, asas Undang-Undang Dasar, tapi yang paling penting asas Pancasila dulu lah, yang mana ada persatuan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada musyawarah mufakat. Nah ini cukuplah menjadi landasan kita semua. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke kakak moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mikdad atas paparannya tadi dari pilar budaya digital, menarik banget ya. Berarti Bapak mungkin pernah dengar ya istilah Korean Wave. Jadi kalau Korean Wave itu semuanya serba ke Korea-Koreaan ya, mulai dari makanan, pakaian, film, dan lain-lain. Bapak setuju dong kalau nantinya ada istilah baru muncul Indonesian Wave? Ya, itu sangat setuju sekali ya. Karena memang ini kalau kita lihat program dan apalagi kita harus bersyukur ya, kita punya banyak kepala-kepala di pemerintahan itu aware tentang kita juga harus go internasional gitu. Nah, ini yang kita harus sama-sama dorong. Jadi teman-teman pelajar di sini, mahasiswa di sini, jangan sampai lupa selain nonton drama Korea atau selain berbangga dengan budaya Korea, kita juga punya budaya yang itu ternyata tidak kalah asik loh. Karena kalau kita lihat negara-negara banyak yang belajar toleransi di Indonesia. Nah, ini yang ya harusnya bisa menjadi branding tersendiri. Kita bisa terkenal santun dan budaya-budaya yang harus kita banggakan. Begitu, Oke, siap. Semoga ya Pak itu segera terrealisasikan ya. Tentunya dengan dukungan dari kita anak-anak muda juga ikut melestarikan budaya-budaya lewat dunia digital. Pak Mikdad, terima kasih banyak atas paparan materinya tadi. Jangan kemana-mana, nanti kita akan ketemu lagi di sesi Q&A. Terima kasih Bapak. Teman-teman, itu dia tadi paparan dari Bapak Mikdad dari Pilar Budaya Digital. Semoga bermanfaat ya buat netizen asyik yang ada di Zoom hari ini. Nah, sebelum lanjut ke narasumber yang terakhir, saya mau remind lagi untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang banget, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litbik-jakarta-banten 004 dan mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di s.id/litbik-jakarta-banten 004 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, karena kita masuk ke narasumber yang ketiga juga, beliau sudah hadir bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Ibu Afiati. Halo Ibu, selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, Mbak Alhamdulillah. Hirza. Baik ya. Iya, oke. Ibu, hari ini kita mau bahas pilar yang ketiga, Bu, tentang etika digital. Ngomongin soal etika digital nih, Bu. Di era digital saat ini kan kesadaran tentang moral dan etika masyarakat kita, khususnya anak-anak ya, Bu, kayaknya nih makin menurun nih, Bu, di usia anak-anak sekolah. Menurut Ibu, ada nggak sih cara yang menarik supaya anak-anak lebih memperhatikan etika dan moral dalam berinteraksi di media sosial atau dunia digital? Ya, kalau hal yang menarik mungkin buat anak-anak kita ya, sebenarnya sih dengan mencontohkan sebenarnya Kak Hirza. Jadi kita mencontohkan, kita mengajak anak-anak untuk sama-sama nih etika bermedia sosial itu seperti apa sih gitu. Karena anak-anak itu kan butuh contoh, Mbak Hirza. Oke, lead by example ya. Kita Yes, exactly. Guru, orang tua jadi harus mencontohkan berinteraksi yang baik di media sosial seperti apa. Jadi dia melihat langsung ya, Bu ya. Betul. Oke, mungkin nanti juga akan dibahas juga dalam paparannya Ibu Afiati mengenai etika digital. Kalau gitu Ibu langsung aja ya, karena teman-teman di sini udah nggak sabar mau dengerin Ibu Afiati. Langsung saja kami persilahkan Ibu Afiati untuk membagikan paparannya
mengenai topik mengenal literasi digital sejak dini dari pilar etika digital. Waktunya 15 menit, Ibu, silakan. Jadi Baik, Kak kalau ada Hirza. kendala, kita yang sharing dari studio. Siap, Kak Irza. Mudah-mudahan bisa ya dari sini ya. Kak Irza, apakah presentasi saya sudah kelihatan? Sudah terlihat. Kelihatan. Oke, baik. Saya mulai ya, Kak Irza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afiyati. Saya dosen ilmu komputer betul dari Universitas Mercu Buana, dan saya juga anggota redaksi. Kemudian penelitian saya juga tentang media sosial. Jadi senang mendapat kesempatan hari ini untuk sharing untuk kita semua hari ini. Hari ini saya yakin sekali bahwa kita yang hadir hari ini di sini adalah orang-orang yang mendapatkan berkah dari Tuhan karena diberi kesempatan untuk belajar bersama ya. Jadi semoga berkah ini terus mengalir untuk kita semua. Boleh saya mulai ya, Kak Hirza? Boleh. Oke. Ini mungkin tadi beberapa sudah disampaikan oleh Ibu Janet dan Pak Migdad ya, bahwa semua kita itu punya hak di dunia digital, dunia maya, tapi kita juga punya kewajiban ya. Jadi ada dua, jadi ada hak, pasti juga ada kewajiban. Nah, ini mungkin tidak saya perjelas kalau tadi tentang hak dan kewajiban, tapi kita langsung saja kepada etika berinternet ya. Sebelum kita mengetahui apa sih etika, bagaimana sih cara kita beretika di dunia digital gitu ya, kita perlu tahu dulu saat ini penilaian orang lain terhadap seseorang juga didasarkan kepada media sosial. Ini yang saya tahu nih, siapa saja. Yang pertama perusahaan. Saya pernah bekerja di perusahaan retail ya, udah dari tahun 97, saya di sana sekitar 9 tahun lebih, dan tahun itu saja untuk menerima karyawan itu kita sudah mulai mengecek dari kata-katanya, dari kalimatnya, dari media sosial. Dulu media sosial belum sebanyak saat ini ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Migdad itu media sosial udah banyak sekali yang kita gunakan, dan hampir seluruh rakyat Indonesia, hampir seluruh penduduk dunia punya media sosial masing-masing. Nah, perusahaan adalah orang-orang yang juga akan menilai media sosial kita. Kemudian pemilik modal. Ya, ini juga misalnya bank atau pemilik modal itu juga dia sebelum memberikan pinjaman, sebelum memberikan kredit itu juga dia menjadikan media sosial sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memberikan pinjaman. Kemudian universitas, ini udah jelas ya, universitas, saya tahu sekali ada beberapa universitas yang menjadikan media sosial anak-anak SMA untuk menjadi bahan pertimbangan memberikan beasiswa. Nah ya, jadi untuk anak-anak kita perhatikan sekali nih. Kemudian saya juga tahu kemarin anak saya juga alhamdulillah kemarin mendapatkan beasiswa yang 1 semester ke luar negeri itu ya, itu diminta untuk menuliskan nama media sosialnya. Itu bukan tanpa tujuan ya, pasti ada tujuannya gitu. Kemudian beasiswa, udah pasti ya, beasiswa juga yang dari luar negeri nih orang-orang. Begitu kita apply, begitu kita mendaftar beasiswa, itu dia juga minta mencantumkan nama media sosial kita. Pasti ada tujuannya. Ya, kemudian politik dan partai, itu udah jelas lah ya. Misalnya saya pernah dulu ya waktu pemilihan 5 tahun yang lalu mungkin ya, waktu diminta untuk memilih seseorang, kemudian saya akan googling dulu nih, kira-kira orangnya akan membawa perubahan enggak gitu ya, akan membawa manfaatnya untuk saya gitu ya. Jadi saya coba cek-cek di media sosialnya. Kemudian bang, calon mertua, nah ini calon mertua ya. Ini saya juga pernah mengalami, ada teman begini, teman ini punya anak perempuan gitu ya. Kemudian dia bilang gini, karena dia juga agak teknologinya agak ini ya, nggak terlalu dalam. Dia bilang begini, Mbak Afi tolong dicekin dong, ini calon menantu saya ini kira-kira orangnya bagaimana gitu ya. Calon mertua saya ini bagaimana. Terus saya lihat, oh ini anaknya lulusan S2 Mbak, dan jiwa kepemimpinannya ada karena terbukti dari banyak kegiatan. Kemudian ini mertuanya, calon mertua kayaknya ini lumayan nih Mbak, rumahnya yang di klaster. Sampai seperti itu ya, kita menilai seseorang gitu ya. Jadi menjadi salah satu bahan untuk pertimbangan si media sosial tersebut. Kemudian kos, nah ini juga saya alami ya, karena saya agak lama kos di Jogja ya. Ini juga dia
waktu mendaftar itu ada form yang harus diisi dan dia minta media sosialnya. Untuk apa? Karena pemilik kos males ya kalau misalnya punya anak kos yang bermasalah gitu ya, kemudian atau misalnya tahu-tahu dia narkoba gitu kan, males ya punya kos yang bermasalah seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, kemudian kita terus lihat ke belakang sedikit. Sebenarnya kenapa sih kita harus etis di media sosial? Gitu ya, kenapa gitu ya? Karena tadi mungkin sudah disampaikan juga sedikit oleh narasumber sebelumnya, perbedaan kultur, betul kata Pak Midat tadi, ada yang dari Jawa, dari Batak, dari Sunda gitu ya, dari Padang gitu ya. Kalau misalnya kalau bicara secara langsung mungkin orang Medan terbiasa bersuara keras gitu ya. Begitu teman bicaranya adalah orang Jawa, itu akan terjadi kelas kalau nggak saling mengerti gitu loh, bahwa oh ya dia dari Medan sih, deket laut jadi bicaranya keras gitu ya. Kalau dari Jawa bicaranya pelan gitu ya, tapi mengena seperti itu ya. Jadi ini perbedaan kultur, kita harus sadar bahwa di media sosial itu semua datang dari berbagai kultur. Kemudian ada standar baru, jadi interaksi antar budaya itu kemudian menciptakan standar baru di digital, di dunia digital ya. Ada etika-etika yang harus kita susun, gitu ya. Nah ini juga media digital itu hubungannya dengan banyak orang gitu. Jadi kita menulis sesuatu di media sosial itu artinya akan banyak orang yang terhubung dengan tulisan kita, gitu ya. Kemudian yang latar belakang lainnya adalah kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kemudian kita bisa beraktivitas dengan orang lain di media digital. Itu latar belakangnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kita ketahui sedikit tadi mungkin sudah ada sedikit bedanya etika sama etiket. Ya, kalau etika itu sistem nilai, norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang. Kemudian kalau etika itu berlaku untuk individu, untuk sendiri. Kalau etiket itu tata cara berinteraksi dengan individu lain dalam masyarakat. Kalau kemudian dia berlaku untuk individu dan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi etika PS etiket gitu ya. Nah, contohnya nih etika dan etiket berinternet. Kalau yang etika tuh salah satu contohnya adalah tidak boleh menggunakan huruf besar. Artinya huruf besar ini bisa diartikan bahwa dia sang penulis itu adalah orang yang pemarah gitu, yang orang yang sedang marah gitu ya. Itu jadi hati-hati kalau misalnya kita menggunakan huruf besar. Ada orang yang kadang-kadang menulis status di Facebook itu menggunakan huruf besar seluruhnya gitu, seluruh kalimat gitu ya. Itu artinya dia ingin minta diperhatikan atau sedang marah gitu ya. Nah, itu etika. Nah, kalau etiket berarti menulis email dengan ejaan yang benar, kalimat yang sopan, SPOK gitu ya, berurut gitu ya, subjek, predikat, objek. Nah, itu etiket gitu ya. Nah, kemudian ini yang sebelah kiri nanti boleh dibaca ya, karena materi mungkin akan dibagikan ya Mbak Hirza ya, Kak Hirza ya. Oke, sedikit mungkin yang etiket adalah menghargai privasi orang. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengcapture WhatsApp tanpa izin, gitu ya. Karena ini bisa menjadi masalah kalau orang yang ada di dalam kalimat WhatsApp tersebut tidak setuju, tidak mengizinkan untuk disebarkan di media digital. Jadi ini termasuk etiket berinternet. Nah, etiket berinternet tata krama dalam menggunakan internet. Jadi netiket berinternet itu adalah tata kramanya, aturannya, cara-caranya gitu ya. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Midat berapa jumlah orang Indonesia menggunakan media sosial, berapa jam, 8 jam gitu ya. Kalau di Jepang itu katanya cuma 1-3 jam, tapi di Indonesia 8 jam itu baru mungkin rata-rata sih menurut saya. Mungkin yang 12 jam ada ya Pak Midat ya. Nah, ini adalah media sosial paling populer ya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp. Ini 6 yang paling populer, yang paling banyak digunakan. Nah, sekarang kita coba masuk deh ke konten media sosial negatif. Sebenarnya apa sih yang negatif itu? Ini kebetulan saya juga penelitiannya tentang media sosial. Ada yang negatif, ada yang positif gitu. Nah, ini contohnya yang
jenis konten negatif yang ada menyangkut ke undang-undang ITE-nya. Yang pertama melanggar kesusilaan. Ini misalnya menyebarkan foto, video gitu ya yang asusila gitu ya. Kemudian perjudian ini juga tidak boleh. Penghinaan dan penyamaran nama baik ini juga ada undang-undangnya. Kemudian pemerasan dan pengancaman, ini juga ada undang-undangnya. Dulu pernah ada tuh yang sudah masuk pengadilan, seorang tetangga yang mengancam tetangga lainnya, dan itu sampai ke pengadilan kalau dilaporkan. Ya, kemudian penyebaran berita bohong, menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian, kemudian penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, ini juga nggak boleh, ada undang-undangnya. Ya. Berita bohong ini juga salah satu penelitian dari teman saya di S3 di Gajah Mada. Oke, kemudian perundungan di dunia maya, cyberbully. Nah, ini mungkin yang akan banyak ya, bukan akan banyak ya, memang sudah banyak terjadi pada anak-anak kita di Indonesia. Cyberbully, jadi bulinya melalui cyber. Jadi saya juga pernah melihat kasus bahwa ada satu anak SMP perempuan tuh yang kemudian dia malu untuk datang ke sekolah, ngambek nggak mau sekolah karena media sosialnya dibully oleh teman-temannya gitu beramai-ramai. Nah seperti itu ya. Ini mungkin tadi juga disebutkan oleh Bu Janet dan Pak Midat mungkin ya, bahwa kekuatan mental anak-anak tuh harus kita siapkan supaya mereka siap untuk untuk berada di ruang digital gitu ya. Jadi perundungan atau cyberbully itu adalah tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah, yang dirasa lebih lemah gitu ya, baik secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Jadi ini menimbulkan rasa takut, trauma seperti itu. Nah ini kita juga harus berhati-hati ya, karena sebentar lagi kita mau pemilu, ini akan menjadi lebih banyak lagi ya. Nah mungkin kita terima kasih kepada Kominfo, kepada Kak Hirza dan teman-teman sudah mengadakan literasi seperti ini ya. Setidaknya kita sudah bisa mengurangi lah mungkin hal ini nantinya. Nah, ini adalah contohnya cyberbullying ya, ada doxing namanya, membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Jadi kita nggak boleh tuh mencantumkan nomor handphone orang lain di media sosial kita, itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kemudian cyber stalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Kalau sekedar memata-matai kemudian udah, misalnya kita memata-matai calon pacar misalnya ya, anak mahasiswa, anak SMA, mungkin sudah sampai di situ saja. Tapi kalau memata-matai kemudian menggunakan data tersebut untuk sesuatu, nah itu yang udah nggak boleh. Nah kemudian non-consensual intimacy image, membalas dendam dengan menyebarkan foto-foto. Jadi untuk membalas dendam dan memeras korban ya, kita kemudian ada orang kemudian yang menyebarkan foto seseorang yang fotonya atau videonya tidak sewajarnya. Nah itu dia bisa kena undang-undang ITE. Ya, jadi kita hati-hati kalau mau mau menyebarkan video-video orang lain, foto-foto orang lain, itu kita bisa kena kalau kita nggak hati-hati ya. Nah ini hate speech, ini juga salah satu penelitian dari teman saya di Gajah Mada juga, dia meneliti tentang hate speech di media sosial gitu ya, semakin kesini semakin banyak gitu ya. Ujaran kebencian adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan atau mengajak untuk menyakiti seseorang, sekelompok dengan tujuan untuk bermusuhan gitu ya, atau tujuan diskriminasi gitu ya. Itu penghasut dengan membuat konten ujaran kebencian, gambar-gambar video, audio ya, kemudian yang memojokkan seseorang atau sekelompok orang gitu ya. Kemudian para pengguna ini akan terus meneruskan konten-konten ini, kalau misalnya itulah yang terjadi sekarang ya, kita dengan gampangnya meneruskan gitu ya, gambar, video dan foto-foto yang ada di media sosial yang kita terima. Nah kemudian ini dibicarakan secara intensif, kemudian ada provokasi seperti itu. Nah ini yang disebut dengan hate speech, jadi ujaran kebencian. Ini sekali lagi kita harus aware, harus sadar bahwa sebentar lagi nih mau pemilu ini akan banyak ya. Mudah-mudahan kita di sini yang hari ini mendapat berkah untuk belajar bersama, ini kita sudah tahu ini hate speech gitu ya. Nah kemudian selanjutnya tindakan etis terkait konten negatif. Jadi entah mengapa yang namanya hate speech, hoax, penipuan, penghinaan, perjudian, cyberbully ini negatif semua ya. Itu mudah gitu ditangkap oleh otak kita, karena apa? Memang otak kita itu dirancang untuk defense, untuk bertahan gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian kita menangkap dan kita membahasnya, menyebarkannya, itu yang menjadi pembeda antara satu dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang
memang sudah belajar seperti sekarang ini, saat ini, kita menganalisa dulu apakah ini konten yang negatif, kita verifikasi dulu, kita cari dulu informasi apakah benar ini beritanya, kemudian tidak perlu mendistribusikan kalau memang itu negatif ya. Mungkin orang-orang banyak bilang begini, tapi kan Mbak, aku mau menyebarkan karena supaya orang mau belajar. Tapi kan nggak semua orang bisa belajar. Ada banyak orang yang menerima dan menelan mentah-mentah gitu ya. Semua apa yang ada diterima dari media sosial mereka gitu ya. Jadi niatnya mungkin bagus, tapi caranya nggak seperti itu ya. Kemudian memproduksi lebih banyak lagi konten-konten positif. Itu yang sebaiknya kita lakukan. Nah, sekarang yang positif yang seperti apa nih ya? Kita lihat konten positif sekarang banyak ya, anak-anak muda yang mendapatkan uang dari YouTube ya, dari Reels gitu, yang membuat konten-konten positif, dan itu menurut saya sebaiknya yuk kita rame-rame kita perbanyak gitu ya. Karena saya juga di kampus kami juga di Mercubuana, kami juga begitu sering saya mengadakan lomba membuat konten positif misalkan seperti itu ya. Ada tutorial itu juga macam-macam, tutorial memakai dasi, tutorial bertanam anggrek seperti itu, lucu-lucu gitu ya. Tutorial misalnya apa deh yang mudah-mudah gitu, itu bisa gitu untuk dijadikan konten di media sosial. Kemudian pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi misalnya bagaimana menjadi ketua OSIS, bagaimana menjadi ketua BEM misalkan seperti itu ya. Karya fotografi, foto-foto yang lucu, unik gitu ya. Kemudian review barang-barang, review makanan gitu ya. Artikel ilmiah boleh, opini ya boleh ya, opini itu selama itu tidak menyangkut sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada berita-berita misalkan, inspirasi, edukasi, informasi, dan hiburan. Hiburan banyak ya, di TikTok, di Reel gitu ya, banyak yang like-nya, subscribe-nya itu sampai ratusan ribu gitu ya. Nah, konten tutorial nih contohnya ya, memasang dasi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian konten pengalaman pribadi, mungkin pengalaman pribadinya, mungkin ada satu mahasiswa yang saya tahu itu dia datang dari sebuah kota kecil, desa kecil gitu ya, kemudian dia belajar di kota besar, kemudian dia sampaikan gitu bahwa oh kota besar ini seperti ini, orang-orang seperti ini. Nah itu subscribernya bisa ratusan ribu gitu, sederhana tapi menarik gitu ya. Terus ini juga ada ya, kemarin itu saya lihat ada satu anak perempuan yang dia punya pengalaman naik motor malam, kemudian dia minta tolong Gojek untuk ditemani. Nah itu dia bikin Reels atau YouTube gitu, dan itu juga menarik gitu, banyak yang suka gitu ya. Nah kemudian konten inspirasi ya, pengalaman pribadi atau kata mutiara, gambar atau foto ya, ini bisa kita jadikan konten-konten positif ya di media digital. Kemudian tutorial atau tips and trick, informasi hobi, skill. Jadi ada satu anak yang juga saya tahu itu dia suka menggambar sketch, dan itu dia selalu upload gitu di Instagram, di Reel. Itu yang suka juga banyak gitu. Jadi si anak hobi menggambarnya tersalurkan, dan orang-orang juga kemudian terhibur gitu dengan gambarnya gitu ya. Kemudian dia gambar apa saja, misalnya ada sudut gedung tua, dia gambar dengan sket tangan. Jadi itu menarik ya. Kemudian hasil riset atau laporan atau artikel gitu ya tentang isu tertentu, misalnya tentang bagaimana sulitnya sekarang belajar PJJ gitu ya. Nah, kemudian ada opini, jadi menuliskan opini dari sudut pandang sebagai anak SMP, sebagai anak SMA gitu ya, itu akan menarik bagi kita yang guru, yang pendidik atau pemerintah ya. Kemarin saya lihat juga ada seorang anak itu umur 4 tahun di Amerika ya, dia bikin YouTube gitu, Reel itu, dia bilang begini, hai pemerintah gitu ya, saya usul sekolah 4 hari saja katanya, libur 3 hari karena saya terlalu lelah gitu ya. Itu aja subscribernya sudah jadi hampir 1 jutaan gitu ya, karena itu mewakili seluruh anak di dunia mungkin ya. Dia pengen sekolahnya 4 hari aja, libur 3 hari karena dia katanya ingin main sama grandmanya, ingin main sepuasnya gitu. Itu menarik hal seperti itu gitu ya. Nah kemudian konten informasi lainnya bisa event ya, event-event positif, kemudian berita terbaru, review, dan tautan atau link yang bermanfaat. Konten hiburan ini ya, humor, komik, video, gambar lucu, dan tebak-tebakan. Ini juga ya lucu ya, ada banyak tebak-tebakan di Reel tuh yang menghibur kita lah gitu ya.
Nah, kemudian ini ada positif personal branding pada media sosial. Bagaimana caranya? Kenapa sih kita perlu personal branding? Itu tadi ya, karena kita akan media sosial kita akan dilihat gitu oleh perusahaan, oleh beasiswa, oleh universitas gitu ya, oleh atasan mungkin yang bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja ya untuk promosi seperti itu ya. Nah, ini cara-caranya, tips and triknya gitu. Yang pertama, gunakan nama dan profil yang sebenarnya. Saya kadang-kadang kalau mahasiswa ada yang nama di Instagramnya nggak benar, itu kan artinya pertama orang sulit mau mengenal gitu. Siapa ini sebenarnya? Ada yang namanya cuman AA, ada yang namanya cuman titik gitu ya kan. Bagaimana saya bisa mau memberikan proyek misalkan kepada mahasiswa kalau namanya nggak, sulit untuk dikenali seperti itu ya. Nah, kemudian fotonya juga yang asli, jangan avatar ya. Kalau misalnya avatar, pakailah di media sosial yang untuk main game gitu ya, misalkan. Karena kalau misalnya kita pakai foto avatar, kemudian ada orang yang mau memberikan beasiswa, gimana caranya dia mau menilai dengan baik gitu ya kan. Kemudian foto profile update, jadi jangan yang udah lama gitu, zaman bayi gitu ya. Kemudian update profil secara berkala ya, supaya media sosial kita juga update. Kemudian konten, nah ini juga sesuai dengan passion, jangan terlalu random ya. Media sosial tuh jangan terlalu random, misalnya begini, kadang ada temen tuh yang suka nge-tag kita ya gitu, dia lagi jalan-jalan tapi kita lagi di-tag, dia lagi tanam pohon kita yang di-tag gitu ya. Nah itu membuat media sosial kita menjadi terlalu random, jadi orang bingung ini sebenarnya passionnya apa, passionnya jualan atau passionnya jalan-jalan atau passionnya apa gitu ya. Jadi posting sesuai dengan passion kita, sehingga kita tuh nggak terlalu lebar gitu, personal branding kita itu. Jadi kalau ada teman-teman yang tag, di-untek aja gitu ya, supaya media sosial kita itu fokus gitu ke mana arahnya nih gitu ya. Kemudian jangan curhat pribadi ya, ini sih lebih banyak mungkin ke emak-emak ya, ibu-ibu, teman-teman saya itu kan kadang gini, ya Allah rumah sepi, suami dinas luar kota, anak ke mall, saya sendiri mati lampu gitu ya. Seperti itu ya kadang-kadang ya. Kemudian jangan posting ujaran kebencian, jangan menyebarkan informasi pribadi orang lain ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ada undang-undangnya yang mengatur. Kemudian cantumkan nama sumber jika kita reshare. Reshare itu artinya menuliskan ulang atau copy paste dari tulisan orang lain. Jadi jangan tulisan yang kita copy paste itu nggak ada sumbernya gitu di bawah atau di awal gitu. Ini tulisannya siapa gitu ya. Sehingga itu akan menguatkan orang yang membaca. Kalau misalnya nggak ada sumbernya kita bingung. Ini tulisan lu kayaknya gue nggak percaya dia lu nulis kayak gini gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian pasal 29 melanggar hak privasi, hoax, bully, sara gitu ya. Ini juga ada undang-undang ITE-nya. Apakah mudah dipahami? Nah ini juga gitu ya. Kadang-kadang kita reshare aja gitu ya. Kadang-kadang bahasanya nggak cocok gitu untuk grup WhatsApp grup ini gitu ya. Gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan sebelum kita posting konten apapun ya. Nah ini juga keinginan dianggap paling mengetahui sesuatu lebih awal, ini kayak fitrah gitu ya. Gue paling pertama tahu informasi ini gitu, cepet-cepet gue mau share gitu ya. Nah itu fitrah sih sebenarnya, cuman kita harus sedikit menahan diri, ini penting tidak untuk diketahui orang lain, melanggar undang-undang atau tidak, seperti melanggar hak privasi orang enggak gitu ya. Itu yang harus kita tahan dulu sebelum kita posting. Nah ini tips keamanan sudah tadi sedikit disampaikan juga mungkin oleh Pak Migdat mungkin ya tadi, tentang password, jangan tanggal ulang tahun, jangan membuka email yang tidak dikenal nih ya. Kemarin ya banyak sedang isunya sedang ini ya, aplikasi yang dikirim melalui WhatsApp kita diminta install sesuatu, padahal itu sebenarnya adalah cara untuk mengambil data ya dari dari pengiriman lah, dari BPJS lah gitu ya, seperti itu. Sekarang dari pajak katanya kita suruh install sesuatu, jangan mau install apapun kalau kita memang nggak membutuhkan gitu ya. Kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah supaya kita, gadget kita tidak mudah dihack orang. Kemudian jangan confirm orang-orang yang tidak dikenal. Nah ini sedikit ya saya ini ya, karena di para penipu-penipu yang melalui Instagram itu kan udah jelas ya sekarang ya. Saya perhatikan cara mereka untuk ini adalah pertama namanya tuh ada angka-angkanya, misalnya Michael 2368 seperti itu. Kemudian gambarnya ya wajah ganteng, saya pilot dengan 2 anak, saya duda,
tapi postingnya baru 10 kali posting, dan dia baru 2 bulan sampai 4 bulan terakhir gitu postingnya. Kemudian dia mengatakan sedang mencari istri seperti itu. Nah, itu tuh penipu, udah jelas ya, udah jelas. Kemudian padahal sebenarnya itu adalah foto orang lain yang dia ambil. Nanti akan dia bilang gini, oh minta nomor WhatsApp-nya, oh kemudian kenalan selama 2 bulan. Saya punya beberapa teman di perempuan yang kena tipu gitu dari cara mereka seperti ini. Minta alamatnya, terus saya akan mengirimkan uang. Saya pernah ngerjain juga itu. Saya akan mengirimkan uang 10.000 pound sterling. Saya bilang kirim dulu, nanti saya bayarin. Nah, gitu. Jadi tapi nggak berhasil saya ngerjain orang. Soalnya dia mau ngerjain saya juga ngerjain dia gitu. Oke. Nah, kemudian contoh pencurian data ini mengirimkan WhatsApp melalui gambar di IG. Mengirimkan WA atas nama kurir nih tadi yang saya sampaikan ya, mengirimkan WA menatasnamakan sebuah bank, kemudian semua jenis link yang tidak dikenal jangan diklik, jangan sama sekali. Kemudian tips tulisan, huruf besar itu pertanda marah, singkatan ini mempersulit orang lain ya, kurang menghargai pembaca. Jadi kita mau hidup kita mudah, kita permudah orang lain untuk menulis lengkap gitu ya. Kemudian dengan bahasa lain ya, mungkin ada tujuannya ya, kalau anak-anak menulis dengan bahasa lain mungkin tujuannya adalah supaya nggak terlalu diketahui orang lain maknanya gitu ya. It's okay, tapi jangan sering-sering. Jangan marah jika tidak langsung dibalas. Nah ya kadang-kadang ya, saya juga kadang-kadang gitu ya, WA-nya nggak dibalas-balas gitu, udah marah aja gitu ya. Padahal pernah itu ya, satu teman saya tuh marah-marah gitu, dia WhatsApp ke teman lain gitu ya, udah marah-marah kamu nih nggak balas, ternyata teman kami itu meninggal karena COVID. Jadi udah marah-marah duluan, tapi kita nggak tahu kondisi orang lain ya. Video call, janjian dulu, jangan langsung video call karena orang belum tentu ready, belum tentu siap ya. Kemudian jangan ada ya teman-teman yang tidak menyalakan read receipt. Jadi kalau kita kirim WhatsApp tuh centang abu-abu terus ya, padahal dia udah read. Ini kalau misalnya untuk atasan itu nggak dianggap tidak sopan gitu ya, karena kita nggak tahu. Tapi ada sih orang-orang yang saya nggak mau menyalakan notification ini, tapi ya udahlah gitu ya. Kemudian ini tips video conference, karena kita sudah PJJ selama 3 tahunan lebih ya, kadang-kadang terjadi gitu, ada yang tidak tepat waktu, busana gitu ya, kadang-kadang sama mahasiswa juga gitu, di belakang tuh backgroundnya ada baju bergelantungan gitu ya, kemudian matikan audio kalau tidak diperlukan. Saya pernah tuh punya mahasiswa tuh yang sedang enak-enak kuliah, terus ibunya masuk, abang udah mandi belum gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tolong perhatikan di belakang gitu ya. Kemudian foto profil diperhatikan, cara bertanya dengan raise hand gitu ya, fokus. Jadi supaya dapat manfaat. Ini sekarang nih saya berharap nih ada 23 orang yang insya Allah fokus dan mendapatkan manfaat walaupun mungkin sedikit ya. Kemudian ini akun berbeda nih, mungkin kalau misalnya di sini ada yang anak-anak gitu ya. Kalau untuk main game bikin IG lagi aja yang lain. Kalau untuk yang mau dinilai orang lain bikin IG yang resmi gitu ya. Untuk kalau Facebook itu biasanya umum, artinya jarang anak muda yang berFacebook gitu ya. Anak-anak muda yang berFacebook itu jarang. Jadi manfaatkan algoritma itu gitu ya. Kemudian posting sesuai passion tadi sudah. Nah, saya lanjut mungkin langsung ke kesimpulan ya Mbak Hirza. Internet adalah anugerah sebenarnya kalau kita bisa gunakan ya. Saya selama 3 tahun ini banyak sekali mengikuti pelatihan-pelatihan online dari YouTube gitu ya, murah dan kadang banyak gratis gitu ya. Jadi sebenarnya internet ada anugerah. Pandemi adalah anugerah ya, kemudian etika. Jadi etika hadir sebagai orang bijak yang mengingatkan kembali hakikat tentang teknologi. Kemudian etika digital ditawarkan sebagai pedoman untuk menggunakan si platform media digital ini. Saya rasa begitu mungkin materi yang saya sampaikan hari ini Mbak Hirza. Terima kasih. Terima kasih Ibu Afiati atas paparan materinya tadi, cukup lengkap ya teman-teman ya, terutama dari pilar etika digital nih, menarik banget. Nah, kita langsung aja kalau gitu, Ibu Afiati jangan kemana-mana, setelah ini langsung akan ada sesi Q&A. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau remind lagi untuk teman-teman untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang banget, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/lidik Jakarta Banten 004
dan mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di link s.id/litik Jakarta Banten 004 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Nah, setelah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita hari ini, pasti teman-teman netizen asyik Indonesia punya banyak pertanyaan ya. Oleh karena itu, saya akan buka sesi Q&A. Jadi buat netizen asyik yang punya pertanyaan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Formatnya menulis nama, ditujukan untuk siapa pertanyaannya, dan isi pertanyaannya apa. Karena dari tadi sudah banyak pertanyaan. Kalau gitu saya akan bacakan 3 yang paling menarik. Boleh ditampilkan pertanyaan pertama, Kakak Admin? Pertanyaan pertama untuk Ibu Janet Maria dari Kakak Rohani Harjono atau Haryono. Pertanyaannya adalah, zaman sekarang banyak orang yang secara tidak sadar mengalami FOMO. Salah satunya jika tidak mengikuti tren di medsos merasa ketinggalan zaman. Perasaan ini mempengaruhi ketidakpuasan seseorang pada hidup mereka dan merasa apa yang telah dilakukan atau dimiliki seakan tidak pernah cukup. FOMO, fear of missing out, dapat menimbulkan oversharing serta dapat meninggalkan jejak digital serta menimbulkan kejahatan di medsos. Lalu bagaimana perasaan FOMO ini dapat dikurangi atau dicegah ya Bu? Silakan Ibu Janet. Oke, ya baik. Terima kasih Kak Hirza untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Halo, saya ingin menyapa Kak Rohani Harjono ya untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat kekinian gitu ya. Kalau bicara FOMO, fears of missing out. Jadi nggak mau ketinggalan, nggak mau jadi yang kedua, nggak mau jadi yang ketiga, apalagi yang terakhir gitu ya. Pengennya yang jadi pertama, misalkan saat kita menyampaikan informasi, menjadi trendsetter dan seterusnya. Ada rasa insecure gitu ya. Nah, tentunya FOMO ini kita melihat bahwa ketika menjadi sesuatu hal yang baik, tentu nggak masalah. Tapi ketika menjadi satu hal yang ternyata memaksakan diri, misalkan trennya adalah sekarang dengan baju crop top gitu ya. Anak muda kok pada pengen baju crop top, kenapa gitu ya? Semuanya fashionnya seperti itu. Ya tentu kita harus memilih apakah sesuai dengan budaya saya, dengan lingkungan saya, dengan kebiasaan saya, dan lain sebagainya. Nilai-nilai dalam keluarga, dalam bermasyarakat, kira-kira cocok atau enggak. Kemudian semuanya pengen semuanya serba Korea gitu ya. Oke, semuanya FOMO sekarang tren dari konser-konser ini luar biasa gitu ya. Dengan adanya sosial media kita ngeliat, wah minggu ini teman kita nonton penyanyi ini, besoknya dia ikut band ini dan seterusnya. Karena saya nggak mau kehilangan tren, saya akhirnya benar-benar dengan menggunakan berbagai cara akhirnya pakai ikut FOMO sendiri. Nah itu tentu pastikan kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Gak jadi FOMO itu juga nggak bikin kamu nggak keren kok gitu ya. Jadi pastikan bahwa rasa insecure kita itu harus kita kurangi gitu ya, sehingga membuat kita lebih kompetitif juga, maju, dan tentunya bertanggung jawab dalam kita menyampaikan berbagai informasi yang ada di sosial media kita. Karena once itu kita post, itu udah bukan milik kita pribadi, tapi sudah milik publik. Ya. Demikian Kakak Hirza yang bisa Terima saya kasih Bu Janet. Mungkin gak semua tren di medsos juga harus diikuti ya teman-teman ya, karena ada beberapa tren yang mengungkapkan data-data pribadi itu justru nggak aman, malah bumerang buat kitanya juga gitu. Oke, terima kasih Ibu Janet. Semoga menjawab ya Kakak Rohani ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Dari Kakak Eliza Ashifa untuk Bapak Mikdad. Pertanyaannya adalah, budaya digital yang ada di masyarakat sangat heterogen dengan berbagai perspektif individu yang berbeda juga. Hal ini didukung juga karena adanya digital global sehingga tidak ada lagi batas antar wilayah sehingga menyebabkan akulturasi budaya. Bagaimana menumbuhkan urgensi dan fundamental karakter budaya digital individu di ruang digital agar budaya yang sudah terjamak teknologi dapat diterima dengan filter yang baik oleh masyarakat, serta bagaimana prinsip yang dapat dipegang agar tetap teguh pada nilai budaya Pancasila.
Silakan Bapak Mikdad. Oke, terima kasih Eliza atas pertanyaannya. Dari yang saya tangkap memang bagaimana kita bisa menerapkan budaya di era yang sudah serba digital, yang sudah terjamah digital. Ini memang yang menjadi fondasi. Yang pertama, bagaimana orang tua bisa mengawasi anak dari hal yang paling dasar. Karena kan sekarang sudah hampir tidak mungkin orang tua tidak memberikan gadget. Nah, cuman kan kalau kita lihat mungkin ini sedikit perbedaan, saya sharing perbedaan ya. Kalau kita lihat di daerah daerah perkampungan atau di daerah pedesaan mungkin yang ekonominya masih menengah ke bawah, itu memang dari segi orang tua kurang memperhatikan. Artinya saat anaknya minta handphone ya sudah tinggal dikasih. Nah, ini yang mungkin berbeda saat orang tuanya itu sudah aware tentang pendidikan, maka akan ada atau diberi tablet khusus ya, pad khusus untuk anak. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi kalau kita bicara 5-10 tahun ke depan, nah ini menjadi hal fundamental saat orang tua itu juga ikut aware, sehingga anak beda menu lah ya, menu searching informasi yang harus diberikan ke anak itu beda, nggak bisa disamakan. Anak-anak sudah dilihatkan TikTok yang joget-joget, nah itu kan bukan waktunya. Nah, ini yang sangat penting menurut saya. Ini dari hal yang paling fundamental kita membahas tentang digital atau internet untuk anak. Kemudian saat kita bicara untuk bagaimana untuk pelajar ataupun mahasiswa, ya memang mau tidak mau harus saling bahu-membahu antara pemerintah dan lembaga pendidikan dan stakeholder lain untuk memancing agar mahasiswa bukan lagi yang mereka pamerkan itu bukan lagi joget-joget atau hal-hal cuman prestasi, sehingga saling berlomba-lomba dalam men-share tentang prestasi, men-share tentang karya. Nah, ini kan juga harus mungkin dari segi pemerintah bisa membuat lebih banyak perlombaan yang kaitannya tentang budaya. Kemudian dari sisi kampus juga bisa mempush untuk bagaimana mahasiswa aware. Ternyata tugasnya memang sederhana, tapi bisa menularkan vibes positif gitu. Karena kalau teman saya share ya, teman saya yang ada di Korea ataupun di China, apalagi di negara-negara maju, memang mereka saling iri kalau sudah posting tentang hal-hal yang bisa menjadi prestasi. Nah, ini yang budaya-budaya seperti ini yang harus ada di sisi siswa dan mahasiswa. Dan untuk memang untuk secara umum ya kita harus dari segi pendidikan harus diperbaiki ya, sehingga akhirnya nanti budaya yang di-share itu lebih bisa tersaring dulu. Seperti itu. Dan mungkin untuk budaya-budaya yang sudah masuk dari luar, apakah itu buruk? Tidak ya, tidak sepenuhnya buruk, bahkan banyak hal-hal positifnya juga. Namun bagaimana kita bisa mempertahankan budaya kita agar yang mau tidak mau memang bukan bicara lagi tentang negatif atau positif, tapi bagaimana budaya kita bisa bertahan dan akhirnya bisa berkembang di kancah internasional. Begitu mungkin Kak Zaza ya selaku moderator. Oke, terima kasih Bapak Mikdad. Semoga menjawab ya Kak Eliza Ashifa. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Boleh ditampilkan Kakak Admin? Dari Kakak Adelia untuk Ibu Afiati. Pertanyaannya adalah, berbicara etika bermedia sosial, adanya kebebasan di dunia digital, sedikit warga digital yang justru kebablasan menggunakan media sosial yang cenderung ke arah negatif, seperti copy-paste tanpa menyertakan sumber, penggunaan kata-kata kotor, hate speech, dan lain-lain. Namun ketika ditegur berdalih, bebas dong kan akun saya, kalau nggak suka blok aja. Contoh kejadian seperti ini sebaiknya bagaimana cara menyikapinya ya Bu? Silakan Ibu Afiati. Baik, terima kasih Kak Zaza ya. Oke, lebih enak manggil Kak Zaza ya. Pertanyaannya dari Mbak Adelia ya. Jadi betul sekali Mbak Adelia bahwa sekarang itu kemudian orang-orang menjadi bablas. Jadi karena apa orang bablas? Karena kalau misalnya kita berkata-kata kotor langsung kepada seseorang berhadapan wajah, mungkin kita nggak akan berani ya, nggak akan berani kita berkata-kata kotor kepada seseorang yang kita saat kita berhadapan langsung gitu ya, nggak berani mungkin ya. Tapi karena ini kita menuliskannya
di laptop, di handphone, dan kita tidak melihat wajah orang tersebut secara langsung, jadi kita menjadi lebih berani untuk menulis apapun gitu ya. Nah, yang mungkin harus kita pelajari adalah bahwa pertama kita menerima itu tadi, bahwa ada banyak orang di dalam dunia digital ini, di media sosial ini, dengan budaya, kultur, sifat masing-masing. Itu yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari. Ada berbagai jutaan kepribadian, karakter orang-orang yang ada di media sosial, termasuk teman-teman kita sendiri, saudara kita sendiri, lingkungan keluarga kita sendiri gitu ya. Mereka punya karakter masing-masing. Itu yang harus kita sadari dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita menghadapi kasus misalnya ada saudara atau teman yang dia berkata kotor, hate speech, atau posting sesuatu yang tidak seharusnya, pertama kita pastikan dulu bahwa apakah kita bisa menasihati orang ini. Kalau misalnya dia adik kita, kita wajib. Ya, kalau misalnya itu adalah keluarga kita, kita wajib. Tapi wajibnya adalah memberitahu bahwa hati-hati, jangan posting seperti ini, ada undang-undang ITE lo gitu ya. Kita sudah belajarkan hari ini mana yang kena undang-undang, mana yang tidak gitu ya. Pertama kita ingatkan saja. Jadi kita tidak berniat untuk merubah orang tersebut, karena kita nggak bisa mengubah orang lain, apalagi melalui teks yang ada di media sosial gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengingatkan, hati-hati lo posting seperti ini gitu ya. Mungkin dia akan menjawab, kalau misalnya kita menegurnya dengan cara keras, mungkin iya betul, dia akan menjawabnya seperti itu. Ada banyak teman-teman saya juga menjawab, akun-akun gue suka-suka gue, gitu. Nanti kalau misalnya gue yang ketangkep polisi, ya itu urusan gue, katanya begitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu urusannya dia. Jadi kita yang penting adalah kita sudah menyadari bahwa karakter orang berbeda-beda, ada yang suka curhat, ada yang hate speech gitu ya. Kita cukup mengingatkan sekali saja. Kalau misalnya setelah itu dia masih mengulang, ya udah. Kalau kemudian dia mengganggu media sosial kita, mengganggu emosi kita pagi-pagi, udah baca hate speech dari orang ini, blok saja. Jadi saya sama sekali tidak mau merusak hidup saya dengan orang-orang yang negatif gitu ya. Enggak, dengan orang negatif saja hidup aja sudah harus kita perjuangkan gitu ya, apalagi masuk setiap hari informasi-informasi negatif seperti itu. Saya pribadi saya nggak mau gitu. Jadi kalau walaupun itu teman, walaupun itu saudara, ya kalau dia negatif, untuk sementara saya blok dulu, saya unfollow dulu. Kalau unfollow di Facebook kan nggak berasa ya. Kalau di Instagram mungkin yang orangnya tahu bahwa kita unfollow gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita di sini yang 21 orang, kita selanjutnya sudah tahu cara menghadapi orang-orang yang seperti ini. Mungkin begitu Kak Zaza jawaban saya. Oke, terima kasih Bu Afiati. Mungkin kita harus fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol aja ya. Betul Kak Zaza. Oh iya betul, yang nggak bisa dikontrol ya udah biarin aja. Oke, teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen asyik Indonesia yang telah disampaikan oleh para narasumber kita hari ini. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di Zoom hari ini. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiat sebagai closing statement-nya dalam tema mengenal literasi digital sejak dini dari setiap pilar bagi seluruh peserta yang ada di sini. Mungkin yang pertama saya akan minta Ibu Janet, silakan Ibu Janet untuk closing statement-nya satu kalimat dari pilar kecakapan digital. Ya, oke, baik. Jadi menurut saya untuk bicara kecakapan digital, bahwa literasi digital itu sangat-sangat penting, khususnya kita yang saat ini di dunia modern ya, bagaimana kita berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk bisa memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan kita gitu ya. Dan kalau anak zaman now sih ngomongnya di circle kita gitu ya. Jadi berikanlah kita menjadi warga masyarakat yang cakap digital. Oke. Terima kasih Bu Janet. Yang berikutnya kita dengarkan closing statement dari Bapak Mikdad dari Pilar Budaya Digital. Silakan. Oke, closing statement dari saya.
hari ini media sosial itu sudah seperti real life dunia kita. Nah, itu semua sudah serba ada dan kita semua sudah masuk ke situ, artinya kita harus memperlakukan media sosial atau dunia maya seperti kita selayaknya berinteraksi di dunia keseharian. Ya, selanjutnya budaya yang hari ini ada mungkin masih kurang etika atau kurang sopan, artinya PR kita bersama untuk bersama-sama kita membuat budaya netizen Indonesia menjadi lebih beradab dan berbudaya, sehingga pada suatu saat nanti kita bisa bangga, kita bisa berbicara pada dunia internasional bahwa netizen Indonesia itu netizen yang ramah dan semua bisa belajar dari Indonesia tentang budaya kita. Oke, mungkin itu closing statement dari saya, Kak Zaza. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mikdad. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Ibu Afiati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Zaza dan terima kasih juga untuk semua audiens hari ini. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu hari ini. Satu pesan saja dari saya bahwa media sosial itu adalah cerminan kita di media sosial. Jadi apapun yang kita tulis itu mencerminkan siapa kita. Like attract like gitu ya. Apa yang kita sukai di media sosial itu juga mencerminkan kita, apakah itu negatif atau positif. Orang akan mengetahui karakter kita dari media sosial. Demikian mungkin Kak Zaza. Terima kasih Ibu Afiati atas closing statement-nya. Nah, teman-teman, terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi kiat-kiat dalam tema mengenal literasi digital sejak dini, yang tentunya bermanfaat ya bagi netizen asyik Indonesia. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume sedikit ya dari paparan para narasumber hari ini. Jadi kecakapan digital ini penting sekali ya teman-teman, kita ketahui dan kuasai bersama, terutama sekarang kita hidup dalam era yang semuanya serba digital, semuanya serba pakai internet. Harapannya adanya internet ini justru mempermudah dan membantu aktivitas kita sehari-hari, bukannya malah jadi bumerang ya. Terutama buat generasi Z kayak sekarang nih, teknologi atau internet bisa dimanfaatkan sebagai media untuk berkreasi, belajar, dan menyalurkan bakat atau hobi. Kalau kita pandai memanfaatkan internet secara maksimal, nggak cuma ilmu aja, tapi kita juga bisa dapat cuan nih dari sana. Nah, kita semua manusia, bahkan sekalipun dalam internet. Jadi selalu ingat, ada etika, ada budaya yang harus kita hormati. Karena kalau di internet, kita ketemunya global ya, semua orang. Beda budaya, beda bahasa, ras, suku, agama, jadi kita harus menghargai satu sama lain. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada 10 pemenang hari ini. 10 pemenang yang sudah bertanya pada sesi Q&A, boleh ditampilkan kakak, ada siapa aja? Yang pertama kita punya kakak Eliza Ashifa, kakak Siti Utami, kakak Rohani Harjono, kakak Dodi Prasetyo, kakak Nurjana Herni Yulisa, kakak Rido Hairullah, kakak Eva Soleha, kakak Ana Husna, kakak Adelia, dan kakak Riko Pratomo. Selamat, kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang mohon mengirimkan data pribadi melalui direct message yang ada di Zoom kepada tim admin ya. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema mengenal literasi digital sejak dini. Sebelum acara saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi online pada link s.id/lipdik Jakarta Banten 004 dan mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di s.id/lipdik Jakarta Banten 004 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia serta para narasumber kita hari ini. Terima kasih Ibu Janet, Bapak Mikdad, dan Ibu Afiati. Semoga paparan yang diberikan bermanfaat ya buat kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya.
Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. jangan lagi, oh janganlah lagi. Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. Tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar,